Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Zat, Dialah Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Jika air laut dijadikan tintanya, dedaunan dijadikan kertasnya, serta ranting-ranting pohon yang dijadikan penanya, yakin dan percaya kita tidak bisa menghitung rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah, Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah menggodok karpet-karpet kejahiliaan dan membentangkan permadani keislaman. Tiada lain yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan ceramah singkat yang berjudul "Masih Beranikah Anda Meninggalkan Sholat?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita terlalu jauh untuk membahas tentang sholat, baiknya kita flashback bagaimana Rasulullah SAW, perjalanan Rasul dalam menerima perintah sholat. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Quran ini seperti ini artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan umatnya yakni Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di antara perjalanannya itu Allah berkahi, Allah rahmati perjalanan beliau. Kurang lebih seperti itu arti dari suratul Isra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi pada suatu riwayat Rasulullah SAW ini naik ke arsy untuk menghadap kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada suatu riwayat pernah Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril ke neraka. Rasulullah di situ pada waktu itu melihat ada orang yang membenturkan kepalanya ke batu sampai hancur. Kemudian dibentuk kembali seperti semula, kemudian dihancurkan kembali. Seperti itu terus menerus. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kira-kira apa perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang ini sehingga dia membenturkan terus menerus kepalanya ke batu sampai hancur?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Wahai Rasulullah, inilah orang atau perbuatan dosa bagi orang yang senantiasa meninggalkan sholatnya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi masih beranikah Anda meninggalkan sholat? Dengan
gambaran neraka yang begitu pedih yang Allah berikan kepada kita nantinya jika kita meninggalkan sholat. Yakin dan percaya, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu di dunia, lebih-lebih di akhir. Jika sholatmu baik, maka yakin dan percaya semua akan baik. Semua urusanmu akan dipermudah. Semua apa yang kau inginkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ila akhir ayat, yang artinya seperti ini. Salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi misal kalau masih ada orang yang sholat terus dia melakukan perbuatan keji dan munkar, itu sholatnya masih ditanda tanya, itu sholatnya masih dipertanyakan. Bagaimana sholatnya ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi apa alasan hadirin sekalian tidak sholat? Misal di dalam perspektif ketika kita ingin melakukan wudhu, misal kita sakit, terus kita tidak bisa melakukan wudhu dengan menggunakan air, kita bisa melakukan tayamum. Kemudian misal di dalam sholat, kita tidak bisa sholat berdiri, kita bisa sholat duduk. Kita tidak bisa sholat duduk, kita bisa sholat tidur. Kita tidak bisa sholat tidur atau baring, kita bisa sholat dengan melakukan gerakan seadanya. Kemudian jika kita tidak bisa melakukan gerakan seadanya, kita bisa sholat dengan niat. Kemudian yang terakhir, kalau tidak bisa mungkin niat, disolatkan malam lagi, karena tidak ada lagi setelah itu. Begitu mudahnya Allah memberikan kemudahan kepada orang yang ingin melakukan sholat. Kesimpulan dari ceramah saya, marilah kita di momen Isra Mi'raj ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita, amal sholat kita. Semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah, karena kalau sholatmu yang baik, insya Allah yakin dan percaya semua amal ibadahmu akan diterima oleh Allah. Tetapi yang pertama, kalau misal sholatmu yang tidak bagus, yakin dan percaya semua amal ibadahmu masih ditanda tanya besar. Kalau dia sholat atau rajin sholat, berarti dia seorang muslim. Kalau dia seorang kafir, berarti dia tidak sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya menutup ceramah ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Isra dan Mi'raj kepada Universitas Muslim Indonesia. Semoga dengan memperingati Isra Mi'raj ini, kita diberikan kekuatan untuk lebih meningkatkan ibadah kita, terutama ibadah sholat yang Allah begitu tekankan kepada umat Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada badannya, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.